Oke guys, welcome back to my channel. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, like, dan juga share. Ini kita tunjukkan hari pertama kita melakukan aktivitas olahraga gym ya. Dan tentunya ada beberapa gerakan yang kita lakukan atau yang kita gunakan untuk pembentukan kaki. Nah, awalnya sih nggak mau nge-gym ya bulan puasa karena terasa capek banget gitu. Tapi biar meningkatkan semangat dan juga tidak mengurangi ibadah-ibadah puasa, jadi kita melakukan aktivitas gymnya itu di malam hari. Jadi kita santai aja gitu nge-gymnya, hanya sekedar untuk mengeluarkan keringat biar biar tubuh kita itu tetap terasa fit ya, nggak ada gelembir-gelembir, nggak ada lemak-lemak yang menumpuk gitu. Jadi kita mencoba untuk melakukan aktivitas olahraga tipis-tipis gitu kalau bahasa anak mudanya sekarang gitu kan, karena kita juga nggak mau melakukan aktivitas olahraga yang ekstra karena mungkin bisa berefek juga sih bagi kesehatan kita ya. Kita harus melakukan aktivitas olahraga itu sesuai dengan fisik si olahraga itu sendiri gitu, karena orang itu kan nggak punya fisik yang sama ya, yang kekuatannya gitu, daya tahan tubuhnya gitu. Dan untuk memilih berat bebannya juga itu jangan terlalu berat gitu untuk pemula ya. Mungkin bisa bermain seputar 25 kg, 30 naik dan juga nanti 35 gitu. Nah, kalau misalkan sudah mampu mengangkat berat 50 kg juga nggak masalah kalau misalkan memang sanggup gitu ya kan. Dava biasanya mainnya itu di 20 kg atau bahkan juga kalau bagian lengan itu 15 gitu untuk awal-awal, karena Dava juga nggak mau paksakan gitu, karena kalau misalkan kita baru-baru nge-gym dikasih beban yang sangat berat itu pasti terasa nanti tubuh kita itu agak kaku ya, badan kita juga terasa kaget gitu. Nah, nggak jarang kalau misalkan setelah beberapa hari kita nge-gym bisa jadi kita demam gitu, mungkin diakibatkan karena tubuh kita itu stres ya. Jadi kita jangan paksakan kalau misalkan untuk berolahraga, tapi kita harus lakukan tahap demi tahap gitu, step by step ya. Dan juga jangan rutin untuk bermain atau nge-gym, mungkin bisa diselang satu hari dan hari berikutnya bisa selanjutnya di olahraga lagi gitu. Dan juga tidak terlalu diforsir gitu, karena takut nanti tubuh kita itu bisa mengalami stres ya, atau juga kaku, dan pastinya ini buat tubuh kita itu nggak nyaman sekali. Nah, ini adalah hari pertama atau malam pertama kita melakukan gym kembali ya, karena kita baru upload malam berikutnya karena itu tadi kita belum sempat untuk ngedit video kita, jadi kita baru upload malam-malam selanjutnya ya. Jadi memang kita melakukan olahraga gymnya itu santai dan sangat pelan sekali, dan ini ada beberapa aktivitas gym ya yang bisa dilihat di video. Itu kita lakukan penuh hati-hati dan juga penuh dengan santai. Ketika kita memang udah capek ya, udah berkeringat, udah nggak kuat gitu, kita langsung beristirahat gitu. Kita nggak mau melanjutin lagi ya untuk fitnessnya, tapi kita tetap continue ngelakuin olahraganya. Itu ada beberapa olahraga yang bisa dilihat ya, ada static bicycle ya. Static bicycle ini atau sepeda static merupakan alat bersepeda dalam ruangan yang berguna untuk melatih otot kaki ya. Karena selain itu alat ini juga termasuk dalam kegiatan olahraga kardio yang mampu membakar lemak. Pada alat ini kita bisa menyesuaikan kecepatan serta tekanan mengayuh dengan kemauan dan kemampuan kita. Nah, ini juga capek banget ya, ini terutama kramnya itu di bagian paha ya, bagian paha gitu terasa kayak naik gitu, pahanya jadi keras ya kan. Jadi untuk yang mula-mula mungkin ini juga harus hati-hati. Nah, itu juga ada berikutnya itu ada olahraga leg press machine ya.
Biasanya alat ini dilakukan untuk melakukan gerakan leg press yang berguna dalam membentuk otot betis dan juga paha. Alat ini akan memungkinkan kita dalam meningkatkan tingkat kesulitan dalam berlatih leg press dengan cara menambahkan beban. Jadi bebannya itu 35 kilo, 40, 50 juga mungkin ya. Ini karena menggunakan kaki, ya jadi lumayan lah, bisa dilihat ya di video yang Bapak lakukan. Dan berikutnya ada leg extension ya. Terdapat dua jenis latihan yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan alat ini, yaitu latihan leg extension dan juga leg press. Nah, pembentukan otot paha bagian depan dan otot paha bagian belakang kamu ya akan terasa lebih cepat saat menggunakan alat ini. Ya, ini bisa dilihat di video intensitas olahraga yang kita lakukan. Jadi walaupun berpuasa, tapi kita tetap berolahraga untuk bisa mendapatkan keringat gitu, ya kan? Bukan berarti kalau misalkan puasa malah kita berlibur gitu dari aktivitas olahraga, dan ini tentunya akan menumpuk ya lemak-lemak pada tubuh gitu ya. Jadi dengan olahraga, walaupun olahraga santai ya kan, jadi ini bisa membuat tubuh kita itu tetap sehat ya, tetap bugar, dan juga terhindar dari tumpukan-tumpukan lemak ya. Oke, nah ini juga gerakan-gerakan tertentu ya, kamu juga bisa mengambil manfaat dari olahraga kardio. Ya, ini penting ya, bisa membantu memperkuat dan membentuk otot kaki dan betis. Beberapa olahraga kardio yang bisa kamu lakukan, berlari, berjalan, mendaki gunung. Ya, mungkin kalau misalkan yang enggak ini ya, yang enggak punya member ya untuk nge-gym ya, latihan untuk memperbesar betis yang sangat baik. Terutama ketika kamu menanjak semakin curam dakian, maka semakin banyak betis kamu bekerja. Nah, olahraga sepeda bola, basket, atau tenis membutuhkan kegiatan termasuk berlari, melompat, mendorong otot betis untuk berekselerasi atau mengubah arah dengan cepat. Jadi aktivitas ini sangat bagus untuk mengencangkan betis kamu nih. Nah, ada step kelas ya dan jenis tarian lain untuk membuat betis kamu bekerja setiap kali melangkah, naik dan turun, atau menekuk dan mendorong lutut dari posisi tinggi ke posisi rendah. Nah, juga berenang ya, berenang membuat otot betis atau otot kaki lainnya bekerja. Oleh karena itu, baik bagi kamu yang memang menghadiri gerakan berlari atau melompat, renang termasuk olahraga low impact atau berdampak rendah yang merupakan cara aman untuk membentuk otot kaki dan betis kembali setelah kamu baru pulih dari cedera. Dan juga bisa dilakukan seperti lompat tali ya, membangun otot betis sambil memberikan latihan kardiovaskular. Nah, dikutip dari Men's Health ya, tekanan berulang-ulang saat melompat dapat memperkuat otot betis. Mulailah melakukan lompat tali selama 1-3 menit. Jadi tidak perlu dipaksakan, apalagi ini kan lagi bulan puasa gitu ya, jadi santai aja gitu olahraganya, dan juga lakukan step by step. Dan kamu juga nggak mesti harus di tempat gym ya olahraganya. Pastinya aktivitas olahraga itu bisa dilakukan dimanapun ya, di rumah ya, dengan menggunakan alat-alat sederhana gitu kan, juga bisa memberikan dampak positif bagi kesehatan kamu, seperti mungkin bisa seperti lompat tali gitu ya, itu juga sangat simpel sekali gitu. Nah, karena ini puasa, mungkin kamu bisa lakukannya itu di waktu pagi hari ya, setelah sholat subuh gitu, atau menjelang fajar ya, jangan sore, karena sore biasanya cuaca kan panas, dan ini tentunya buat kamu itu gerah dan juga bisa buat capek ya. Dan sangat sayang sekali nanti kalau misalkan kamu tidak sanggup untuk menahan rasa haus dan sehingga kamu membatalkan puasanya. Ini tentunya sangat tidak dianjurkan gitu. Makanya baiknya kalau misalkan olahraga itu dilakukan di malam hari aja gitu, biar kamu bisa mendapatkan makan atau juga minum setelah lelah berolahraga. Dan pastinya intensitas olahraganya juga jangan terlalu dipaksakan atau jangan terlalu berat, terutama untuk yang pemula gitu ya. Jadi santai aja dulu olahraganya, dan juga dapatkan manfaat sehatnya
dan terhindar dari lemak-lemak tubuh yang membandel. Tentunya ini sangat membuat penampilan kita itu sangat tidak sehat. Baik, untuk semuanya terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, like, dan juga share.